Halo Jom, seperti biasa masih kuku cuprakan sama gua Bang John. Nah, by the way, gimana nih kabar kalian semua Jom? Masih sering oprek tweak-tweak yang nggak jelas? Nah inget Jom, obat yang manjur itu pahit. Jadi ya set prop yang real itu beresiko. Nah makanya nih Bang Ojan sering banget kasih yang agak sedikit pahit. Ya soalnya tweak yang Bang Ojan bagiin pastinya real banget. Nah kita masih membahas tentang AX Manager ya Jum ya. Ya soalnya topik tentang AX Manager ini belum kelar banget. Nah konten yang pertama tuh Bang Ojan bahas tentang aplikasi AX Manager. Terus konten yang kedua Bang Ojan bagiin tentang modul AX Manager. Nah sekarang yang ketiga Bang Ojan mau bagiin settingan modul AX Manager. Nah banyak banget ya yang komentar, Bang modul masih beta kok dibagiin. Jadi banyak yang ngalamin error tuh. Ada juga tuh mang beberapa user yang sableng gara-gara setup modul AX Manager. Nah maka dari itu Jom, Bang Ojan bikin video ini. Jadi ya Bang Ojan itu mau bagiin settingan modul AX Manager yang katanya beresiko. Dan settingan ini aman banget, bisa dicoba sama user awam juga. Nah biar Bang Ojan makin jungkir balik lagi nih ya semangat kontennya, monggo disubrek dulu. Nah kita langsung ke intinya aja ya. Modulnya itu kondisi udah dipasang. Nah kalau misalnya lu pengen paham banget ya tentang aplikasi AX Manager, ya tonton aja video sebelumnya. Nah sebenarnya modul AX Manager ini settingan di dalamnya atau fiturnya itu nggak sama ya Jum ya. Ya tergantung HP yang kita pakai. Soalnya nih ya modul ini akan mendeteksi basis OS. Ya contohnya nih HP yang kita pakai itu MIUI, HyperOS, One UI, AOSP atau ColorOS. Ya contohnya di sini Bang Ojan pakai modul yang sama tapi beda OS. Ya isi fiturnya beda juga. Tapi ya Bang Ojan bakalan bagiin settingan modul AX Manager di ROM MIUI atau HyperOS. Ya soalnya MIUI dan HyperOS itu settingannya sama banget. Nah sekarang kita buka modul AX Manager-nya, kemudian kita pilih launch. Nah kalau misalkan di bagian setelan ini lu nggak setting apa-apa, nggak ngerubah di bagian general, nggak ngerubah di bagian setting atau advance, terus di sini lu klik install, nah tweaknya itu masih tetap aktif. Tapi tweak yang aktif adalah tweak mode balance. Nah mode balance ini cocok banget buat daily. Ya contohnya chattingan sama tetangga, atau mungkin video callan sama mantan, atau lu ketemuan sama selingkuhan. Jadi tweaknya masih tetap aktif meskipun lu nggak setup. Nah sekarang gimana cara setup buat gamingnya? Nah untuk setup yang pertama itu di bagian general atau umum. Nah di bagian atas itu ada 3 switch, lu bisa aktifin ketiganya Jom. Ya sebenarnya sih 2 switch yang paling atas yaitu optimasi DOS dan optimasi config perangkat itu nggak terlalu pengaruh ke game, tapi lebih pengaruh ke penghematan baterai. Tapi lu bisa aktifin ketiganya. Terus yang di bawahnya itu jalankan FS Stream. Ini bukan mode ya, lu bisa hapus beberapa blok kosong yang ada di memori internal itu kapan aja. Ya Bang Ojan saranin sehari sekali atau 2 hari sekali. Terus untuk peningkatan sentuhan di sini ada beberapa pilihan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Bang Ojan saranin pakai yang sedang. Soalnya Bang Ojan pernah nyoba pakai yang tinggi dan Bang Ojan main game. Nah touchscreen-nya itu sering loncat-loncatan atau lari-larian, udah kayak perasaan si dia. Jadi kalau misalnya emang lu nyaman tinggi ya nggak apa-apa, tapi Bang Ojan saranin yang sedang. Terus untuk pemilihan driver di sini ada game, prarilis dan angel. Bang Ojan saranin pakai yang angel. Angel itu emang udah driver game paling top lah dibanding driver game yang lain. Nah untuk yang swap delta itu bisa lu skip. Nah untuk di bagian general itu udah beres, hafalin. Nah sekarang kita masuk ke pengaturan atau yang ada di bawahnya. Di sini ada mode just in time. Ada speed, speed profile, everything, dan default. Ada beberapa mode ya. Bawahnya sebenarnya udah pernah jelasin. Tapi yang paling bagus buat ngegame yaitu yang everything atau yang speed. Lu pilih di antara 2 itu. Tapi ya paling bagus-bagusnya adalah everything. Nah terus untuk di bagian job OPT ya sebenarnya sih di sini tergantung mode yang lu pilih ya. Pengen performance, balance, atau gaming. Tapi kalau misalkan lu pengen main game dengan durasi yang lama, nggak cepet ngedrop FPS-nya, ya pilih yang gaming priority. Soalnya yang performance itu lebih cepat panas. Kalau misalkan HP non-root ya bakalan cepat ngeframe. Nah terus untuk switch yang ada di bawahnya, sebelum lu aktifin, lu harus hafalin dulu mana yang aktif. Jadi fungsi ini buat nge-uninstall nanti. Nah kalau misalkan lu udah hafal, tinggal lu centang aja semuanya, terkecuali fitur DND saat bermain game. Nah jadi fitur DND ini adalah fitur jangan ganggu. Ya kalau misalkan lu punya banyak doi atau mantan,
ya lu aktifin, soalnya pasti bakalan banyak yang ganggu. Tapi kalau misalkan lu Jones, ya kayaknya sih nggak diaktifin juga nggak bakalan ada yang ganggu, Jum. Nah terus di bawahnya itu ada fitur opsional yaitu manager game, dan fitur ini hanya dikhususkan buat Babaji global. Kalau misalkan lu main game Babaji, lu bisa aktifin. Nah untuk di pengaturan ini udah kelar. Nah sekarang kita next, kita setup di bagian kelanjutan. Untuk di bagian tipe jaringan ya lu pilih sendiri ya, udah pada gede. Nah tinggal pilih aja hanya 4G atau 4G, 5G atau mungkin reset. Nah lu pilih aja sesuai tipe jaringan yang ada di HP lu. Nah terus untuk pengaturan di bawahnya, nah Start Advance itu bisa lu skip. Nah yang lu rubah itu di bagian target frame rate. Nah di sini lu isi sesuai spesifikasi HP lu, Jum. Kalau misalkan layar HP lu 60 Hz, lu jangan isi 144, nggak ngefek Bambang. Jadi lu isi sesuai spesifikasi layar HP lu. Terus di bagian downscale ini adalah game manager. Nah game manager ini hanya mendukung buat HP yang mendukung game API. Nah jadi 0.3 itu benar-benar burik. Nah sedangkan 0.9 itu si gambarnya agak jelas atau jelas banget. Jadi ya semakin kecil angka maka semakin burik. Nah terus kita scroll ke bawah di bagian settingan RAM di skip. Nah kita masuk ke bagian pengaturan render. Nah di bagian render HW di sini lu jangan pilih apa-apa, Jom. Lu pilih aja default. Terus di bagian backend juga lu pilih default. Jadi jangan dirubah. Soalnya tadi di bagian driver lu udah pilih angel. Jadi di sini lu jangan pilih apa-apa. Terus di bagian komposisi HW lu pilih yang GPU. Oke? Nah di bawahnya yang GUI lu aktifin aja. Nah sekarang untuk di pengaturan yang ketiga ini udah kelar, save. Nah kita lanjut ke pengaturan yang keempat yaitu tuning OS. Nah tuning OS ini lu aktifin aja keempat-empatnya. Nah keempat-empat ini kalau misalkan lu aktifin, HP lu emang agak sedikit hangat atau kadang panas, tapi nggak apa-apa, Jum. Si FPS bakalan tetap naik. Nah jadi keempat fitur ini menghilangkan pembatasan suhu CPU. Kalau misalkan di HP root itu adalah thermal killer atau disable thermal. Cuman kalau di modul ini yang versi amannya, lu bisa centang semuanya. Nah kalau misalkan sudah nih ya keempat-empatnya lu setup, lu balik ke beranda, kemudian pilih install. Nah tunggu aja sampai kelar. Nah kalau misalkan udah kelar nih ya installnya, lu bisa langsung unggas bermain game. Tapi catatan nih ya, kalau misalkan lu udahan main gamenya atau udah nggak ngegame lagi, lu buka lagi modulnya, terus pilih copot. Ya soalnya biar si tweaknya itu nggak aktif seharian. Jadi konsepnya kalau misalkan lu mau main game, lu klik install. Kalau misalkan udah, ya lu klik copot. Lah terus Mang, gimana cara hapusnya? Nah selain pakai tombol copot ini, cara ngehapusnya ya lu buka fiturnya satu persatu. Nah balikin ke fitur yang awal. Ya contohnya 3 switch ini kan awalnya adalah off, ya lu balikin ke off. Terus di bagian peningkatan sentuhan di sini pilih aja reset. Terus di bagian pemilihan driver lu pilih aja yang reset. Nah kalau misalnya semuanya udah lu balikin, termasuk di bagian tuning OS, lu balik lagi ke menu beranda, kemudian install. Nah baru deh si modulnya bisa lu hapus. Gampang kan?